Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semuanya pasti sehat-sehat. Dan pasti udah nggak sabar kan untuk merenungkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah sertai kami. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk sejenak merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati perenungan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kali ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kali ini kita cuma baca 4 ayat saja. Dengerin baik-baik ya. Tetap Ibu Lili ingin membacakan buat kalian semua. Perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, hari ini ceritanya apa ya kira-kira ya? Ceritanya waktu Tuhan Yesus turun dari bukit, pasti udah tahu kan semuanya, kemanapun Tuhan Yesus pergi, pasti diikutin orang banyak. Nah, kali ini Tuhan Yesus turun dari bukit dan selalu diikutin orang-orang yang berbondong-bondong. Mereka pasti ingin apa? Ingin mendengar Tuhan Yesus bercerita, Tuhan Yesus mengajar. Terus ingin mendapatkan kesembuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus turun dari bukit, ada seorang kusta. Seorang kusta ini pasti dia juga mendengar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Makanya dia menemui Tuhan Yesus. Orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia sujud kepada Tuhan Yesus. Orang kusta ini bilang apa? "Tuhan, jika engkau mau." Ingat ya, dia bilangnya apa? Bukan ngomong, "Tuhan, sembuhkan aku." Enggak. Orang kusta ini bilang, "Tuhan, jika engkau mau, tahirkanlah aku." Dan Tuhan Yesus bilang apa? "Aku mau." Nah, setelah itu Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu dan seketika itu juga tahirlah orang kusta itu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? "Pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan jangan lupa persembahkanlah persembahan sebagai bukti." Kenapa ya orang kusta ini setelah dijamah sama Tuhan Yesus harus pergi kepada imam? Nah, pada waktu itu yang bisa menentukan orang kusta ini sudah sembuh, betul-betul sembuh dari sakitnya atau belum, itu seorang imam. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? "Pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu." Nah, setelah pergi kepada imam, kalau imam melihat dia tahir, maka dia sembuh. Kalau sudah dia sembuh, berarti orang kusta ini udah bebas, bisa kemana-mana. Nah, dari cerita ini, apa ya yang kita dapat? Apa yang kita pelajarin? Satu, ketika orang kusta ini tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia, dia datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia nggak memaksa. Dia nggak bilang, "Tuhan, sembuhkan aku." Enggak. Orang kusta ini berserah kepada Tuhan. Dia udah tahu Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. Dia yakin Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. Tapi dia bilang, "Tuhan,
Tuhan, jika Engkau mau. Jadi orang kusta ini siap, seandainya Tuhan Yesus enggak sembuhkan dia, dia juga berserah aja. Makanya dia bilang, Tuhan jika Engkau mau, sembuhkanlah aku. Dan Tuhan Yesus mau loh menyembuhkan orang kusta ini. Tahu enggak, sakit kusta itu semuanya pada mau lihat enggak? Semua orang pada mau pegang enggak? Enggak. Biasanya orang kusta itu dijauhin karena sakitnya menular. Kayak sekarang ini ya, COVID ya, menular ya. Nah, kalau orang sakit kusta pada waktu itu, biasanya mereka diasingkan. Mereka biasanya berada di pinggir kota, nggak boleh ada di tengah kota, di dalam kota nggak boleh. Makanya orang kusta ini sangat senang. Karena apa? Tuhan Yesus mau menyembuhkan si kusta ini. Dia mau menjamah loh. Orang-orang banyak nggak mau loh deket sama orang kusta. Tapi Tuhan Yesus nggak cuma ngomong, sembuhlah kamu. Tapi Tuhan Yesus menjamah. Bayangin, semua orang nggak mau deket-deket. Semua orang nggak mau menjamah ya orang kusta. Tapi Tuhan Yesus mau menjamah orang kusta ini. Terus yang kedua, orang kusta ini tahu ya, nggak ada yang bisa sembuhkan dia. Tapi dia tetap punya satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyembuhkan dia. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mencontoh si kusta ini. Satu, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa jadi berkat di tengah-tengah keluarga kalian. Kalian bisa mendoakan mama papa. Kalian bisa menasihati mama papa saat mama papa bergumul, keadaan ekonomi susah. Kalian bisa bilang pada mama papa, kepada mami papi, "Mah, Pa, kita masih punya pengharapan. Meskipun keadaan kita susah, meskipun COVID ini tidak pergi-pergi, tapi kita tetap punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus." Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan kami malam hari ini. Tuhan tolong kami supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh saling menguatkan di saat kami sedang bergumul, di saat kami sedang susah, tapi kami boleh saling menguatkan. Kami punya satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Dan hari ini kami menyerahkan jam istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.